Tahun 1945, fajar kemerdekaan menyingsing. Indonesia lahir sebagai negara baru. Bagi rakyat Bali, ini adalah saat yang penuh sukacita sekaligus penuh tanya. Selama ratusan tahun, mereka bertahan sebagai pulau Hindu di tengah arus besar. Kini, mereka bergabung dengan sebuah republik besar yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pertanyaan besarnya adalah, apakah di dalam Indonesia yang merdeka, Bali akan dipaksa untuk menjadi sama dengan yang lain? Inilah tantangan terakhir bagi identitas Bali. Pada awal kemerdekaan, ada sebuah perdebatan besar di Jakarta tentang apa yang disebut sebagai agama resmi. Saat itu, Departemen Agama baru saja dibentuk. Syarat sebuah keyakinan bisa disebut sebagai agama menurut kriteria pemerintah saat itu sangat ketat. Harus memiliki nabi, memiliki kitab suci, dan mengakui Tuhan yang Maha Esa. Bagi banyak orang luar saat itu, Hindu Bali dianggap bukan sebagai agama, melainkan hanya tradisi atau aliran kepercayaan. Ada kekhawatiran bahwa jika Hindu Bali tidak diakui sebagai agama resmi, maka rakyat Bali akan didorong untuk memilih salah satu agama yang sudah diakui, yang tentu saja peluang terbesarnya adalah Islam atau Kristen. Namun, orang Bali sekali lagi menunjukkan kecerdasan mereka dalam beradaptasi tanpa harus kehilangan jati diri. Tokoh-tokoh intelektual Bali seperti I Gusti Bagus Sugriwa dan para pendeta lainnya berjuang lewat jalur diplomasi dan pemikiran. Mereka menjelaskan kepada pemerintah pusat bahwa Tuhan itu satu. Orang Bali memuja Sang Hyang Widiwasa. Ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki kitab suci, mereka memiliki Weda sebagai pegangan hidup, sama seperti agama-agama besar lainnya. Memiliki ajaran yang universal. Hindu Bali bukan sekedar tradisi lokal, tapi bagian dari napas spiritual dunia. Perjuangan ini membuahkan hasil yang manis. Pada tahun 1958, pemerintah secara resmi mengakui Hindu sebagai salah satu agama di Indonesia melalui pembentukan Biro Urusan Agama Hindu. Inilah momen di mana pagar identitas Bali menjadi sah secara hukum modern. Inilah benteng ke-11, pengakuan konstitusional. Dengan diakuinya Hindu sebagai agama resmi, segala kekhawatiran tentang islamisasi massal lewat kebijakan negara pun sirna. Bali tetap bisa menjadi Bali di dalam rumah besar bernama Indonesia. Anak-anak Bali tetap bisa belajar agama Hindu di sekolah-sekolah negeri dan pura-pura tetap berdiri tegak dengan perlindungan undang-undang. Bali berhasil melewati ujian transisi dari sistem kerajaan kuno menuju sistem negara modern tanpa harus mengorbankan keyakinan leluhur mereka. Mereka membuktikan bahwa menjadi orang Indonesia yang setia tidak harus berarti meninggalkan akar budaya mereka. Tapi, setelah semua perjalanan panjang ini, dari pelarian Majapahit, reformasi Nirarta, kejayaan Gel-Gel, hingga pengakuan negara, apa hikmah besar yang bisa kita ambil? Bagaimana nasib toleransi di pulau ini sekarang? Setelah melewati perjalanan panjang selama lebih dari 5 abad, kita sampai pada akhir narasi ini. Kita telah melihat bagaimana Bali tidak hanya sekadar bertahan, tetapi tumbuh menjadi sebuah peradaban yang unik karena kombinasi dari keteguhan iman, kecerdasan politik, dan kekuatan adat. Lalu, apakah benar Islamisasi di Bali itu gagal? Jika kita melihatnya dari sudut pandang angka mayoritas, mungkin istilah itu bisa digunakan. Bali tetap menjadi satu-satunya wilayah di Nusantara yang memegang teguh warisan Hindu Majapahit di tengah lingkungan yang telah berubah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, sejarah ini sebenarnya bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini adalah kisah tentang keberhasilan pelestarian budaya. Bali berhasil membuktikan bahwa sebuah identitas tidak akan hilang selama rakyatnya masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah, leluhur, dan seni mereka. Islam tidak gagal masuk ke Bali. Islam telah masuk dan menjadi bagian dari warna-warni Bali.
komunitas Muslim di Gel-Gel, Loloan, Serangan, dan Kepaun adalah bukti hidup bahwa Islam diterima dengan tangan terbuka, sejauh ia datang sebagai saudara, bukan sebagai penakluk. Hingga hari ini, di Bali kita bisa melihat fenomena yang sangat indah. Saat Hari Raya Nyepi, umat Muslim di Bali ikut menjaga ketenangan dengan tidak keluar rumah, kecuali untuk urusan ibadah yang mendesak. Saat Hari Raya Idul Fitri, pecalang, keamanan adat Bali, seringkali ikut membantu menjaga lalu lintas di sekitar masjid. Ada tradisi ngejot, di mana umat Hindu dan Muslim saling mengirim makanan saat hari raya masing-masing, sebuah simbol persaudaraan yang melampaui batas keyakinan. Kisah gagalnya Islamisasi secara menyeluruh di Bali justru memberikan kita sebuah hadiah yang sangat berharga bagi Indonesia: keberagaman. Jika seluruh Nusantara seragam, kita tidak akan pernah memiliki laboratorium toleransi sehebat Pulau Bali. Kegagalan penaklukan di masa lalu telah berubah menjadi keberhasilan dalam menjaga kedamaian di masa sekarang. Bali tetap menjadi Bali, dengan pura yang menjulang, sesajen yang harum, dan genta pendeta yang berbunyi, bukan karena mereka membenci agama lain, tetapi karena mereka sangat mencintai jati diri mereka sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sebuah keyakinan akan tetap abadi bukan karena dipaksakan dengan pedang, melainkan karena ia mampu meresap ke dalam seni, menyatu dengan adat, dan memberikan rasa nyaman serta kebanggaan bagi pemeluknya.